Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 363 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 16 November 2022 tertulis dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam kidungnya jemaat nomor 450 kita diingatkan dengan nyanyian bahwa hidup kita yang benar adalah ucapan syukur. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Mengucap syukur itulah tanda bahwa kita percaya akan pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur bukan tergantung kepada situasi di luar tubuh kita atau sesuatu yang datang dari luar tubuh kita ke dalam, bukan juga tergantung kepada kepemilikan kita. Tetapi mengucap syukur adalah keluar dari hati dan pikiran yang terdalam dari manusia. Karena dia merasakan apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah dengan sepengetahuan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun dia menghadapi persoalan, menghadapi kemelut, menghadapi siksaan dan sebagainya, dia akan tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan menguatkan dia menjalani itu. Ketika dia terbaring sakit, maka dia juga akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa dengan hidupnya, dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak mampu untuk hidup sehat. Tetapi pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang dipimpin oleh Timoteus, di mana dikatakan di situ, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka senantiasa mengucap syukur? Karena pada saat itu banyak tantangan, hambatan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Terutama dari penguasa-penguasa.
dan juga dari orang-orang Kristen Yahudi, dan juga dari orang-orang Yahudi sendiri yang selalu menekankan tentang adat keyahudian yang harus mereka penuhi sebagai orang percaya yang mau diselamatkan oleh Yesus Kristus. Secara khusus kepada Timotius juga Paulus mengatakan ucaplah syukur senantiasa. Mengucap syukur, bersuka cita karena merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengucap syukur bukan karena kau hanya berhasil saja. Bukan karena dia memperoleh keuntungan berlipat ganda. Bukan hanya di situ saja kita mengucap syukur. Tapi dikatakan di situ senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa. Kalau dikatakan senantiasa, tidak tergantung situasi kondisi. Bukan hanya saat-saat tertentu. Tetapi selama kita hidup. Selama kita diberikan napas kehidupan kita. Selama kita ada di dunia ini, dikatakan kepada kita mengucap syukur senantiasa. Artinya tidak tergantung situasi kondisi dan marsangga-sangga. Bukan mut-mutan seperti anak remaja katakan, pemuda katakan, lagi mood. Kalau tidak mood, dia tidak mau melakukan. Bukan karena senang, bukan karena suka, bukan karena suasana hati baik, bukan. Tetapi dikatakan senantiasa. Dan kita mengucap syukur senantiasa karena apa? Bukan tergantung kepada segala kebaikan saja kita. Tetapi dikatakan karena segala sesuatu. Baik itu penderitaan, baik itu kebahagiaan, duka cita, sakit penyakit maupun itu yang disebut keberhasilan, kesuksesan, bertambahnya rejeki, berlimpahnya harta kita, bertambahnya keturunan kita, suksesnya pekerjaan kita. Bukan hanya di situ, dikatakan di situ. Atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Atas segala sesuatu yang kau alami di dalam kehidupanmu. Maka kau wajib untuk mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu bukan untuk manusia. Tetapi dikatakan mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, mungkin kita diberikan seseorang uang, maka kita akan mengatakan terima kasih sebagaimana yang sering dilakukan oleh para ibu-ibu ketika tulang anak-anak datang atau keluarga datang, diberikan uang 5.000 atau 2.000. Jangan, nanti kebiasaan. Tapi ketika sudah diberikan uang lembaran yang besar, harganya besar 50 atau 100.000. Si ibu tidak akan mengatakan jangan. Tapi langsung mengatakan kepada anaknya, bilang apa? Terima kasih. Mengucap syukur hanya karena diberikan besar. Mengucap syukur hanya karena menerima besar. Kalau kecil, bersungut-sungut. Inilah yang dikatakan tadi di situ. Paulus mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Paulus selalu mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermuara kepada Allah Bapa. Dengan perantaraan Yesus Kristus. Sama seperti yang Yesus katakan ketika murid-murid meminta berdoa. Supaya mereka meminta kepada Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan janjinya adalah mereka yang meminta kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan percaya. Maka dia akan menerima apa yang dia minta. Tuhan akan menjawab doa-doanya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita damang dainang. Di situasi kehidupan ekonomi kita mungkin belum dapat dikatakan
sedemapan atau stabil di situasi kerinduan kita belum terpenuhi semuanya karena apa? Anak-anak belum lulus kuliah, belum lulus sekolah, belum mempunyai pasangan hidup, belum mempunyai anak-anak keturunan, belum memiliki rumah, kendaraan dan sebagainya. Dikatakan di situ, jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan hanya di situ kita bersyukur, tetapi dalam segala hal. Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, apapun yang kau terima, dikatakan mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan Allah Bapa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Bapa Allah dikatakan di situ. Artinya kita dapat dengan yakin mengatakan berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika kita merasakan campur tangannya, pertolongannya dalam kehidupan kita, kita wajar untuk mengucap syukur kepada Bapa dan Allah kita. Oleh karena itu senantiasalah hidup bersyukur di dalam setiap saat, senantiasa tanpa terhenti-henti. Jangan seperti makan obat hanya ketika dibutuhkan, tetapi senantiasa jadikanlah hidupmu yang selalu bersyukur kepada Tuhan dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang senantiasa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bagaimanapun persoalan kehidupan kami, semuanya kami akan bersyukur karena ada campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan, dalam setiap kegiatan hidup kami. Oleh karena itu biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur dengan kata-kata, dengan mulut kami, dengan hati kami. Tetapi kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu melalui harta dan milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Horas.